Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah masuk ke pembelajaran. Insya Allah terakhir untuk bab 2 sekarang tentang reproduksi pada hewan. Nah, yang akan kita bahas itu reproduksi hewan, yaitu baik secara vegetatif maupun generatif ya. Oke. Ya, jadi baik secara vegetatif maupun generatif. Nah, vegetatif itu ada fragmentasi, pembentukan tunas, dan parthenogenesis. Nah, kalau generatif itu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Oke. Nah, yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, vegetatif itu apa? Atau aseksual, yaitu perkembangan secara tidak kawin ya. Tidak kawin artinya tidak melalui proses pembuahan. Nah, individu yang dihasilkan memiliki sifat persis sama dengan induknya. Jadi karena dia tidak melakukan kawin, jadi dia hanya sama dengan induknya saja. Nah, contohnya ada anemon laut, hydra, dan amoeba. Nah, di sini ada contoh hydra ya, dan ini ada contoh untuk amoeba ya, yang pembelahan diri. Nah, oke. Nah, ada tiga macam perkembangbiakan secara vegetatif. Itu ada fragmentasi, pembentukan tunas, dan parthenogenesis ya. Jadi 3. Fragmentasi, pertunasan atau membentuk tunas, dan yang ketiga parthenogenesis ya. Fragmentasi ya. Tapi ini pertunasan. Nah, contohnya anemon laut. Nah, anemon laut, tunas anemon laut tumbuh pada tubuh induknya ya. Ini anemon ya, contohnya. Nah, ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari induk. Nah, jadi nanti ketika tunas-tunas ini sudah bisa hidup sendiri, dia akan berpisah dari induknya. Nah, dia juga akan memiliki sifat sama dengan induknya ya. Nah, kalau hydra juga sama. Tunas kecil hydra. Nah, ini tunas-tunas kecil yang ada pada hydra itu tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Nah, nanti sebelumnya dia emang melekat pada induknya, tapi nanti dia bisa melepas diri ya dari induknya. Lama-kelamaan tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi dewasa ya. Nah, itu. Nah, contoh hydra ini seperti ini ya. Nah, ini tunas hydra. Nah, jadi awalnya dia itu satu. Nah, tapi dia membentuk tunas, ini juga sama membentuk tunas lagi dan membentuk tunas lagi. Nah, tapi lama-kelamaan mereka akan berlepas ya dari induknya. Akan memulai hidup yang baru ya. Nah, terus yang ketiga ada parthenogenesis ya. Parthenogenesis ini secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Nah, pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina ya. Nah, itu. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, jadi yang dibuahi akan tumbuh menjadi betina dan yang tidak dibuahi menjadi jantan. Nah, itu lebah. Nah, kutu daun betina dan kutu air betina dapat terus menerus. Jadi tanpa dibuahi pun mereka akan bertelur ya. Jadi ini parthenogenesis itu sebetulnya bertelur tapi dia tidak dibuahi gitu ya. Nah, telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa didahului proses fertilisasi. Nah, jadi akan semakin banyak hewan-hewan ini walaupun tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan. Nah, ini ya. Yang selanjutnya itu perkembangan secara generatif ya atau seksual. Nah, ini artinya perkembangan ini melalui proses perkawinan. Nah, itu terjadi proses peleburan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Nah, ini
terjadi pembuahannya itu peleburan sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum sel telur. Nah, individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Nah, jadi perkembangan secara generatif seksual ini hampir sama dengan manusia ya. Jadi melalui perkawinan. Jadi dia memiliki ovum. Nah, juga sama ya. Nah, perkembangan secara generatif. Ya. Nah, perkembangan secara generatif itu ada 3 macam. Ya, ada ovipar atau bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Oke, nanti kita bahas apa aja ya contoh-contoh dari ketiga macam perkembangbiakan ini ya. Yang bertelur apa aja. Nah, Nah, pertama bertelur ya. Hewan yang bertelur itu, sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, jadi sel telur atau ovum yang dihasilkan hewan betina. Jadi betina itu menghasilkan ovum terlebih dahulu, baru dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Nah, proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada pembuahan internal dan yang kedua ada pembuahan eksternal. Nah, kalau pembuahan internal itu pembuahan terjadi pada tubuh induk betina. Contoh pada ayam dan bebek. Jadi di dalam tubuhnya ini udah terjadi proses pembuahan ya. Nah, beda dengan pembuahan eksternal. Nah, pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, contohnya pada ikan dan katak. Oke ya, paham? Ini kalau ada yang internal, ada yang eksternal ya. Nah, ini masih ovipar ya. Contoh, sistemnya gimana? Oke, sistem reproduksi hewan ovipar itu seperti ini. Ya, sama dengan manusia, hampir sama dengan manusia. Ini sel kelamin reproduksinya, sel kelamin jantan itu ada testis, vas deferens, usus, dan kloaka ya. Dan ada ureter juga. Nah, untuk betina ini ada ovarium kanan ya, uterus, ovarium kiri, dan ginjal. Nah, ini telur dari ovarium. Ini nanti dihasilkan oleh hewan tersebut. Nanti dibuahi oleh sel jantan akan menjadi telur. Oke, ya, contoh. Nah, telur menetas akan menjadi telur. Nah, setelah itu contoh hewan ovipar. Itu yang kedua adalah ini masih di perkembangan eksternal ya, fertilisasi eksternal. Nah, mujair jantan mendorong ekor pasangannya untuk merangsang mujair betina menetas. Nah, terus setelah menetas mujair betina bertelur 20-30 butir dan warnanya kuning hingga. Nah, mujair betina berbalik arah dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya ya. Jadi mujair betina ini berbalik arah jadi setelah telur-telurnya keluar, nah baru telurnya itu akan dimasukkan lagi ke dalam mulutnya oleh si mujair betina ini. Oke. Nah, mujair jantan berenang di depan mujair betina sambil menghibaskan ekornya. Bintik pada sirip dubur jantan menyerupai telur ya. Nah, jadi setelah mujair betinanya mengambil telurnya, nah mujair jantan ini berenang di hadapannya menghibaskan ekornya. Nah, mujair betina mengira bintik tersebut adalah telur sehingga terus menyodok sirip ekor mujair jantan. Oke ya. Nah, pada saat itu mujair jantan memancarkan sperma dan membuahi telur dalam mulut mujair betina. Jadi ini terjadinya di dalam mulut mujair betina ya, mujair betina. Nah, setelah mengerami telur di dalam mulut selama 7-14 hari, kemudian mujair betina melepaskan anaknya di dalam air. Nah, jadi diraminya di dalam mulut jair betina. Nah, terus jika terancam bahaya, anak mujair kembali masuk ke mulut induknya untuk berlindung ya. Nah, itu. Nah, sekarang adalah hewan vivipar yang melahirkan. Nah, hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Ya. Hewan betina menghasilkan sel telur
hewan jantan menghasilkan sel sperma. Nah, sel telur dibuahi oleh sperma hewan jantan. Nah, berbentuk zigot atau sel bayi. Embrio dan berkembang di dalam rahim. Ya, jadi hampir ini sama ya. Hewan melahirkan itu sama dengan manusia ya. Dia embrionya berkembang di dalam rahim. Ya. Ini juga sama ya, hewan betina menghasilkan sel telur dan hewan jantan menghasilkan sperma. Nah, terus zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina ya melalui plasenta. Jadi ini makanan yang didapat oleh zigot itu dihasilkan dari induknya melalui plasenta. Nah, masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina disebut masa bunting. Nah, setelah lahir bayi mamalia disusui induknya ya. Ini karena tadi ya melahirkan itu identik dengan mamalia. Itu untuk apa? Untuk menyusui anaknya ya. Masih hewan. Nah, contohnya ya, bayi kanguru disebut zooey. Bayi kanguru tinggal di dalam kantong perut induknya selama 6 bulan. Bayi kanguru minum susu induknya. Nah, itu atau contoh lain. Ini ada apa ini? Oke, masa kehamilannya 9 sampai 10 bulan. Embrio di dalam rahim memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui tali plasenta. Ya, walaupun ini ikan, tapi paus ini tergolong ke mamalia atau hewan yang melahirkan ya. Paus menyusui anaknya selama 7 sampai bulan. Oh, dia juga menyusui ya. Nah, selanjutnya adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Ini dua-duanya gabungan dari ovipar dan vivipar. Nah, pembuahan ini terjadi di dalam tubuh hewan betina. Nah, ini terjadinya di dalam tubuh ya hewan pembuahan. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Nah, dari zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Nah, makanan zigot adalah cadangan makanan dalam telur. Embrio tumbuh menjadi janin. Janin dilahirkan dari induk betina. Nah, perbedaan hewan ovovivipar dengan vivipar adalah sumber makanan embrio. Nah, pada hewan ovovivipar cadangan makanan berasal dari telur, sedangkan hewan vivipar makan berasal dari induknya ya. Nah, itu ya. Nah, contoh hewan ovovivipar ada ular, boa, kadal, cucut pasir. Masih banyak lagi ya. Nah, hewan yang berfungsi. Nah, itu ya. Nah, perbedaan bertelur dan melahirkan. Bertelur itu langsung mengeluarkan telur, janin tumbuh di dalam telur, cadangan makanan janin dari telur, nah, induk baru muncul dari dalam telur, telur menetas. Nah, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki bulu rambut, tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anak. Nah, sedangkan kalau vivipar atau melahirkan, ini yang pertama mengandung anaknya dalam rahim. Nah, janin tumbuh di dalam rahim. Nah, sedang tadi mah janinnya di dalam telur. Terus cadangan makanan janin langsung dari induknya, atau kalau ovipar itu dari telur. Nah, induk kalau dari segi melahirkan ya, melahirkan ovipar itu dilahirkan dari rahim. Sedangkan ini muncul dari dalam telur. Nah, terus dari telinganya, ini vivipar memiliki daun telinga, ovipar tidak. Bulu rambut ya. Nah, vivipar memiliki bulu rambut, ini tidak memiliki bulu rambut. Nah, terus memiliki kelenjar susu, ovipar tidak. Nah, vivipar menyusui dan ovipar tidak. Nah, itu ya ciri dari ovipar. Nah, terus selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Nah, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Nah, jadi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Sedangkan kalau perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan. Nah, jadi ini yang berubah itu ada apanya? Kedewasaannya. Itu. Tahap perkembangan hidup dimulai
dari perkembangan embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan. Nah, berkembang biak dan mengalami kematian. Nah, ini tahap perkembangan hidup. Terus pada siklus hewan tertentu terjadi siklus metamorfosis. Jadi tidak semua hewan itu siklusnya seperti manusia ya. Tapi ada juga metamorfosis. Nah, tapi di sini metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya. Nah, di sini contoh metamorfosis tidak sempurna itu pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimpa. Nah, ini contohnya. Telur atau hewan, dan ada nimpa ini hewan muda. Nah, terus akan menjadi hewan dewasa. Jadi di sini tidak metamorfosisnya tidak sempurna. Nah, terus ini. Nah, terus kalau metamorfosis sempurna itu dan mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Nah, kemudian larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Nah, lihat, larva ini beda dengan hewan dewasanya, ya. Nah, beda fungsinya, bahkan organnya pun berbeda. Nah, itu ya. Jadi urutannya telur, larva, pupa, dan hewan dewasa itu metamorfosis sempurna. Nah, ini contoh lagi, contoh katak ini termasuk metamorfosis sempurna. Telur, ya, telur, berudu, kecebong, katak berudu, katak muda, dan katak dewasa. Nah, ini ya. Ini juga sama, artinya ini dia dari telur, larva, dan pupa, dan dewasa. Itu perkembangan ubur-ubur juga. Oke ya, terima kasih saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.